tentang UKBM 2 nih ya, tentang masalah ekonomi ya teman-teman ya. Lihat ya. Nah, nih ya. Jadi sekarang lihat nih ya, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar-gambar nih ya. Ini potret gambar kehidupan negara kita ya. Ini gambar apa nih? Orang yang udah makmur apa belum menurut kalian? Belum ya. Jadi potret apa ini adalah gambaran atau potret kemiskinan ya negara kita ya. Potret gambaran kemiskinan di negara kita. Negara kita seharusnya negara yang kaya raya ya. Semuanya kita lempar aja tumbuh ya. Rumput nggak usah kita tanam tumbuh ya. Di Arab Saudi pengen numbuhin rumput aja itu susahnya minta ampun ya. Mereka harus pakai selang berkilo-kilometer tiap pagi dan sore ya. Selang itu mancurin air supaya apa? Supaya rumputnya tumbuh. Bayangin ya. Mereka pengen seperti kita ya. Tapi di kita lihat kita nggak ngapa-ngapain rumput tumbuh sendiri ya. Luar biasa negara kita ya. Tapi sayangnya mungkin nggak tahu ya, mungkin ada salah urus atau apa ya. Banyak masih sahabat-sahabat kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aja ya nanti dari anak angkatan sekarang bisa jadi pemimpin negara ini ya. Bisa memimpin negara ini supaya negara kita jadi negara maju ya. Bisa ngalahin negara-negara Asia Tenggara yang lain ya. Tuh, negara kita negara besar, paling besar di Asia Tenggara ya, tapi kita masih tergantung dari negara kecil ya, kayak Singapura. Singapura itu nggak punya sumber daya ya, tapi mereka luar biasa ya. Mereka krisis kayak gini aja, mereka masih bisa bantuin rakyatnya ya, buat apa mensubsidi ya. Negara kita baru rencana kemarin yang penghasilannya di bawah 5 juta akan diberi apa teman-teman? Diberi gaji ya, diberi tambahan gaji ya sebesar 600.000 ya, tapi tertunda ya. Saya nggak tahu ya tertunda gara-gara apa, saya baca sih gara-gara mereka pemerintah ingin mastiin bahwa data yang diterima itu benar ya. Jadi karena pemerintah itu berdasarkan apa? Dari data dari BPJS ya. Nah, teman-teman ya, jadi pemerintah juga takut-takut juga ya, takutnya nanti pas dikasih rekeningnya atau orangnya nggak ada ya, nggak ada orangnya ya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Nah, mungkin karena itu juga ya kesalahan kita semua ya. Kita padahal udah apa EKTP ya, harusnya EKTP itu datanya udah lengkap ya. Tapi ternyata masih bisa aja ya orang memasukkan EKTP ya. Kayak kemarin aja yang lagi ramai tuh teman-teman, yang ada kasus korupsi yang orang-orang bikin KTP bisa sebulan 2 bulan ya, tapi dia dalam sehari bisa jadi EKTP-nya. Siapa tuh kalian dengar nggak? Kemarin tuh yang ramai. Joko Chandra. Iya, Joko Chandra betul ya. Luar biasa ya Pak Joko Chandra itu ya. Bikin KTP sehari jadi ya dan bisa langsung pergi-pergi ke luar negeri ya tuh. Padahal dia dalam pengawasan ya tuh luar biasa ya. Nah, itu ya mungkin mentalnya ini harus bisa dirubah ya bagi-bagi apa semua aparatnya. Nah, sekarang lihat nih. Yang kedua masalah apa nih? Inflasi. Kalian sering dengar nggak inflasi? Di mana-mana sering berita dengar nggak inflasi teman-teman? Iya, Pak. Inflasi apa tuh teman-teman? Kalau ada barangnya banyak, harganya naik tentu. Iya betul ya, inflasi itu suatu keadaan di mana harga naik teman-teman ya, harga-harga naik ya, nah, karena jumlah uang yang beredar banyak ya, nah, makanya pemerintah berusaha mencegah inflasi ini selalu naik ya, selalu dia berusaha di bawah 2 digit ya, karena kalau makin tinggi inflasi kasihan juga ya orang berpenghasilan tetap ya, gajinya tetap tapi harga-harga mahal. Coba kalian lihat deh. Sekarang kalian punya uang 100.000 ya. Dengan saat kalian pada saat TK uang 100.000 nilainya banyakkan mana teman-teman? Saat kalian TK apa kalian SMA nilai uangnya 100.000? Astaga. Iya, saat TK ya, saat TK kalian uang 100.000 bisa beliin apa aja ya. Tuh, bahkan ketika saya masih SMA seperti kalian, saya jajannya 500 rupiah aja udah seneng banget ya. Udah kenyang ya, jajan cuma 200 rupiah udah kenyang ya. Kalian 500 rupiah beli apa ya? Aku aja udah nggak dapet sekarang ya, aqua gelas ya udah 1.000 ya. Nah itu yang namanya inflasi ya. Jadi inflasi itu you can hear, you can smell, you can feel, zgubrak ya. Tahu-tahu uang kalian di tabungan nilainya makin apa? Makin tuh turun ya. Nah, kita lihat aja ya gambaran sekarang ya. Harga emas ya, harga emas itu terus melambung tinggi ya. Kenapa ya? Nah itu ya, itu dampak daripada krisis yang sekarang ya. Makanya pemerintah sekarang berusaha supaya kita nggak kena krisis ya. Pemerintah berusaha apa nih? Berusaha memberikan bantuan langsung tunai ya.
kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Tujuannya buat apa? Dengan diberikan bantuan, maka orang-orang itu akan bisa membeli ya, membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Kalau beli barang kebutuhan sehari-hari, maka roda perekonomian diharapkan apa? Terus berputar ya. Nah, itu ya, itu fungsi daripada bantuan itu ya. Nah, pemerintah nggak pengen negara kita mengalami krisis ya, seperti negara-negara tetangga ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya, lanjut ya, lihat. Nah, sekarang sebelum mulai, seperti biasa ya, kita lihat film yang bisa membangkitkan semangat kita ya teman-teman. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan. Mungkin Pak Mari bisa menjelaskan dulu, ini tayangan akan seperti apa, Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, coba untuk tidak menitikkan air mata ya kalau menonton ini nanti. Kok malah siap-siap? Kita mengeluh, padahal banyak sekali orang ingin menduduki kerjaan kita. Lihat ini bagaimana anak kecil ini berusaha mengambil sesuatu yang dibuang orang lain untuk membahagiakan adiknya. Kenapa ya penjual kok demikian pelit ya terhadap ini? Karena pasti ada yang nggak laku juga kan. Tapi memberi satu saja kamu. So yuk kita syukuri pekerjaan.
orang miskin yang ikhlas. Yang kaya nggak ikhlas, yang miskin ikhlas. Kemudian kita lebih penyayang pada sesama. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi dari video itu dapat gambaran bahwa kita harus saling sayang menyayangi ya, sama setiap orang ya. Kalau kita lebih punya berkelebihan, kita bisa membantu ya. Terus kalau kita punya makanan, kalau bisa jangan sampai disisakan ya, karena Tuhan itu menciptakan padi sampai dia dari benih sampai tumbuh ya, menghasilkan buah ya, lalu dipanen itu butuh beribu-ribu malaikat ya, buat nyinar mataharinya, buat hujannya ya, sampai padi itu bisa kita makan. Makanya kalau kalian makan terus kalian sisakan, itu pasti akan sedih sekali para malaikat itu ya, dan padi itu mungkin akan nangis ya. Nah, kalian kalau punya makanan, kalau bisa harus habis ya, jangan sampai ada yang sisa ya. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi banyak manfaat yang bisa kita pelajari ya dari video tadi ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang lihat nih ya. Nah, di sini ada masalah ekonomi ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Zaman dulu istilah dikenal dengan ekonomi klasik ya. Klasik ya kayak lagunya Silon Seven ya, kisah klasik ya. Jadi kisah zaman dulu ya, kisah zaman dulu ya. Tuh, di sini masalah ekonomi klasik pasti berhubungan dengan produksi ya. Produksi, lalu apalagi distribusi ya, sama apalagi konsumsi. Kenapa masalah ekonomi klasik pada bertumbuh pada ini? Kenapa nih? Karena mereka itu masih sederhana teman-teman ya. Mereka yang penting apa sih yang bisa kita tanam hari ini? Biasanya mereka berorientasi pada pertanian ya. Misalkan dia nanam singkong nih, nanam padi ya. Nah, tujuannya mereka memproduksi itu ya, menghasilkan barang-barang untuk kebutuhan dia makan. Nah, yang jadi masalah distribusi. Biasanya kalau dia nanam singkong, pasti wilayah itu nanam singkong semua ya. Nah, ketika dia butuh pohon pisang, dia pasti akan bermasalah pada distribusi karena mereka harus membawa ke tempat yang lebih jauh ya. Nah, terus yang bermasalah lagi ketika hasil produksinya banyak nih, melimpah ya. Setelah dikonsumsi nggak habis semuanya ya. Nah, itu timbul masalah lagi ya. Jadi masalah ekonomi klasik itu bertumbuh pada 3 ini ya teman-teman ya. Produksi, distribusi, sama konsumsi. Nah, terus seiring dengan berkembangnya ekonomi ya, pada ekonomi sekarang itu udah bukan lagi masalah ini lagi ya. Nah, pada ekonomi yang modern udah lain lagi nih ya teman-teman ya, udah berubah lagi nih. Sekarang di sini ada apa aja nih ya. Nah, sekarang orang punya pabrik atau punya usaha, dia nggak akan sembarangan ya membuat-buat barang ya. Dia pasti mikir ya, apa sih yang harus kita buat ya, yang saat ini ngetren ya. Nah, contohnya kayak waktu itu tuh motor metik ya. Motor metik ketika Yamaha buat Mio ya, Yamaha Mio. Yamaha Mio itu, kalian tahu nggak artinya Mio? Ada yang tahu? Mio itu dari bahasa Italia ya. Ada yang tahu nggak artinya Mio? Nah, ya, jadi Yamaha Mio itu dari bahasa Italia artinya apa? Wanita ya. Jadi motor metik itu tadi asal muasalnya buat perempuan ya, buat wanita karena lebih sederhana, lebih gampang dipakai ya. Nah, ketika Yamaha memproduksi Yamaha Mio sama Honda dia diledekin ya. Wah, buat motor apaan tuh kecil kayak gitu ya. Nggak bermanfaat ya. Wah, ternyata ketika Mio meledak, laku laris ya sampai orang kredit susah. Honda ngikutin ya buat yang Honda Beat ya. Ternyata emang kayak gitu ya. Jadi orang ngelihat, jadi dia tanpa survei, Yamaha yang duluan survei, Honda tinggal menikmati hasilnya ya tuh. Jadi orang sekarang kalau pabrik nggak asal buat ya, tapi dia harus melihat apa yang harus dibuat ya. Nah, setelah dia buat, lalu dia mikir ya, bagaimana cara membuatnya ya tuh. Biasanya bagaimana cara memproduksinya itu biasanya berhubungan dengan apa nih? Misalkan dengan bahan bakunya ya, lokasi pabriknya ya, terus lokasi pemasarannya gimana ya tuh, mudah apa gampang ya. Nah, mereka harus memperhitungkan itu juga ya, memperhitungkan itu juga semuanya ya teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga apalagi nih? Yang ketiga yaitu apalagi? Yaitu untuk siapa ya? Nah, untuk siapa? Kayak tadi ya, Yamaha Mio buat perempuan. Ternyata sekarang yang pakai metik nggak hanya perempuan ya, di mana-mana mas-mas, bapak-bapak ya, kakek-kakek, anak-anak ya, semuanya pakai motor metik. Kenapa ya? Karena praktis ya, nggak capek ya, tinggal ngegas-ngegas doang ya. Kayak boom car ya, kalian mungkin kalau pernah naik boom car tinggal ngegas-ngegas doang ya. Tuh. Ya, nah ini ya, jadi ini gambaran ekonomi klasik dan ekonomi modern ya. Teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan?
Kalau ada yang nggak jelas, silakan tanya ya. Jangan malu-malu ya. Nah, silakan ya. Jangan malu-malu ya. Tanya ya pokoknya ya. Nah, kalau bisa kalian harus jago ya, jago bertanya ya. Harus berani ya, berani mengungkapkan pendapat ya, berani. Kalau ada yang masalah di undang-undangnya masih nggak jelas, silakan ya tanya ya. Jangan malu-malu ya. Oke. Bisa teman-teman sampai sini dulu? Bisa? Nah, ya, jadi kalau lihat di gambarannya seperti ini ya. Ada yang mau masuk dulu ya, saya admit dulu ya. Nah ya teman-teman, jadi masalah ekonomi klasik itu hanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Gitu aja ya, PDK ya. Tapi kalau masalah ekonomi modern udah berhubungan dengan apa nih? Dengan apa ya, what, terus bagaimana, how, dengan untuk siapa ya. Itu untuk masalah ekonomi modern ya. Nah, lanjut ya teman-teman ya, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ya, di sini ada gambar ya, 2 ya. Nah, kalau kalian lihat ya, termasuk masalah ekonomi yang klasik yang mana? Yang kiri. Iya, yang nomor berapa? Nomor 1 apa 2? Nomor 1, nomor 1. Nomor 1, betul ya. Ini di pasar di mana nih? Pasar terapung di mana? Di Samarinda ya. Mereka harus jauh-jauh bawa barangnya lewat sungai ya buat ngejual ya, karena dia nggak mungkin ngejual di daerahnya ya, karena orang-orang situ produksinya bisa sama ya, pisang, jeruk ya. Maka mereka ini masalah yang kedua ya, distribusi ya tuh. Ketika di pasar ternyata yang jual jeruk sama pisang banyak ya. Nah, itu juga masalah juga ya. Siapa nanti akan konsumsi ya. Sampai sekarang ya belum terpecahkan ya. Tapi sampai sekarang juga meskipun kita udah hidup zaman modern, pasti masalah ini tetap akan muncul ya. Nah, yang kedua nih, masalah ekonomi apa nih? Modern ya, Vespa ya. Vespa dari zaman saya SD. Ya? Iya ya, Vespa itu dari zaman saya SD, SMP udah ada ya, udah eksis ya tuh. Tapi dulu tingkat keamanannya masih susah ya. Dulu saya ingat banget ya ketika saya bawa Vespa teman saya ya, ketika dari Perumpung itu kan turunan tuh, saya ngerem, waktu remnya putus ya. Wah, saya takut banget ya, teman saya sampai kaget ya. Wah, rem. Padahal sudah mati saya teriak-teriak, wah ini gimana? Remnya putus, bayangin ya. Wah, akhirnya di depan ada bis lagi. Akhirnya saya ngerem pakai kaki tuh, bayangin ya teman-teman. Waduh, langsung sampai mau nabrak, sampai saya teriak, awas. Akhirnya saya dari Perumpung sampai Cilitan tuh tanpa rem, bayangin teman-teman. Ketika itu di depan pas di Halim, ada mobil BMW kan, kata teman saya, jangan-jangan nyerempet mobil ini ya. Kalau nyerempet, Vespa ini dijual, nggak bisa betulin ya. Tuh, bayangin ya, saking istilahnya kita dulu tingkat keamanannya nggak safety ya. Nah, tapi Vespa istilahnya masih bisa eksis ya. Bahkan sekarang anak-anak muda senang pakai motor Vespa ya. Kakak kelas kalian coba lihat aja ya. Ke sekolah kalau kita masih waktu itu masih dalam pertemuan, mereka bawanya Vespa ya kebanyakan ya. Nah, itu ya. Jadi Vespa ini salah satu perusahaan yang bisa bisa eksis ya. Bisa bagaimana ya, bisa untuk siapa ya produksinya ya, sampai sekarang masih tetap diminati ya. Nah, itu ya, itu masalah ekonomi klasik dengan ekonomi modern. Bisa teman-teman sampai sini? Saya bisa, Pak. Oke, siap. Lanjut ya, teman-teman ya, lanjut. Oke. Ya. Nah, kalau ada yang nggak yang ditanyakan langsung tanya aja ya, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu ya, pokoknya tanya aja ya. Nah, sekarang lihat nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita kajiannya ke ekonomi 2 nih ya. Yang besar sama yang kecil. Biasanya untuk yang membahas masalah ekonomi yang kecil pakai yang mikro teman-teman? Mikro, betul ya. Biasanya mikro ini mempelajari kehidupan ini nih, perilaku kita ya sebagai konsumen ya dengan perusahaan sebagai produsennya. Jadi lingkupnya kecil teman-teman ya. Nah, beda dengan ekonomi makro ya. Makro itu luas ya teman-teman ya. Luas ya, biasanya mempelajari ekonomi secara keseluruhan ya. Nah, sekarang lihat nih ya nih. Di sini lihat nih ya, di ekonomi mikro biasanya yang dipelajari itu dia karena kita terbatas, maka kita harus menentukan pilihan yang tepat ya. Nah, nanti di ulangan ada nih, inget-inget ya. Jadi ketika kita punya uang yang terbatas, atau kita mau misalkan, wah kita mau beli apa ya? Beli makanan Padang, beli warteg, atau kita beli makanan mentah ya, kita olah ya. Tapi kalau beli makanan Padang kan sekali makan habis ya. Tapi kalau diolah makanan mentah bisa sampai seharian bisa kita makan ya dari pagi sampai sore ya. Jadi kita harus menentukan pilihan yang tepat ya. Pokoknya dengan uang yang terbatas bisa menikmati dengan maksimal ya. Nah, itu ya menentukan pilihan yang tepat. Yang kedua,
bersinergi nih antara sama pelaku pasar dan industri ya. Biasanya antara pasar-pasar motor ya, antara pasar-pasar mobil biasanya mereka nggak saling injek ya, nggak saling menjatuhkan ya. Biasanya mereka saling bersinergi ya. Misalkan satu menjual motor seharga ini, maka produsen motor yang lain nggak akan menjual di bawahnya ya. Takutnya nggak sampai mengeluarkan politik dumping, teman-teman ya. Politik dumping itu dia ngejual lebih murah ya dibanding yang lain ya, yang menyebabkan nanti salah satu industri yang lainnya bisa mati ya karena nggak kalah bersaing ya. Nah, itu bersinergi ya. Terus yang kedua, dia membentuk kesepakatan nih di kalangan produsen dan konsumen ya. Contohnya apa nih? Contohnya kayak listrik ya. Listrik itu biasanya PLN udah memberikan rambu-rambu ya, bahwa yang listriknya 450 watt rumahnya biasanya mereka harganya lebih murah dibanding yang 900 watt atau 1300 watt ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi ada kesepakatannya untuk misalkan juga kalau komuter lain ya, komuter lain itu biayanya murah ya, dan biasanya sekarang juga ada dari yang itu Transjakarta ya, dari omprengan ya. Kalian pernah lihat nggak di omprengan ya, di badannya ya? Jadi omprengan ini terintegrasi dengan busway ya. Nah, itu tujuannya buat apa ya? Buat pemerintah mempermudah biar masyarakat bisa mendapatkan layanan transportasi yang bagus ya. Makanya sekarang dengan adanya PSBB ini pemerintah DKI membatasi lagi nih ya, pakai ganjil genap diterapin lagi ya. Itu bagi mobil ya. Nanti rencana juga bagi motor ya. Nah, tujuannya buat apa nih? Tujuannya buat istilahnya penyebaran virus ini bisa tertangani dengan baik ya. Karena kita tahu kan di Jakarta makin lama juga makin banyak nih ya. Kita udah hampir sama dengan Surabaya lagi ya. Dulu kan Surabaya paling tinggi ya. Sekarang Jakarta juga tinggi juga ya. Karena Jakarta itu nggak nunggu orang yang meriksa ya, tapi didatengin ya, siapa ada apa-apa didatengin diperiksa ya. Makanya tingkat yang kena COVID ini ketahuan cepet ya. Nah, dan juga kalian teman-teman nih kalau nggak ada kegiatan apa-apa mendingan di rumah ya. Terus kalau kemana-mana kalau bisa pakai masker ya, meskipun keluar rumah harus pakai masker ya. Kemarin ada cerita ya, saya dengar ya dari teman saya ya, dia pejabat di daerah Padang ya, ketika dia pergi berkunjung ke daerah lain, dia diperiksa ya, dia negatif. Terus berkunjung ke daerah itu, dia juga berkunjung kemana-mana, nginep di daerah itu 2 hari ya, terus pulang. Nah, ketika pulang dia mampir ke saudaranya nih ya, ke saudara pertama dia ngobrol-ngobrol, makan-makan, tapi tetap pakai masker ya. Saudara yang kedua juga tetap sama ya, pakai masker. Nah, ketika ketemu saudara yang ketiga itu udah malam ya, udah jam 9 malam ya, ngobrol-ngobrol sebentar. Tahu-tahu ketika dia pulang ya, dia dulu kan nggak pakai masker, supirnya tetap masih pakai masker ya. Ketika sampai di kantor lagi, besok pagi dicek lagi, wah ternyata dia positif corona ya. Bayangin ya, kaget ya dia ya. Ternyata saudara pertama, saudara kedua dicek itu negatif ya. Ternyata dia kenanya di saudara yang ketiga ya. Nah, ternyata saudara ketiga itu kenanya dari mana? Dari temannya datang dari Jakarta nih ya, ngobrol-ngobrol, batuk-batuk ya. Padahal udah dibilangin, kamu kalau batuk harus pakai masker, tapi yang dari Jakarta nekat yang ngomong, udah nggak apa-apa kok, batuk biasa. Ternyata saudara yang ketiga ketularan dari teman yang dari Jakarta. Nah, saudara yang ketiga itu nularin ke pejabat itu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sopirnya itu nggak kena ya, bayangin ya, karena tetap pakai masker ya. Makanya masker itu ternyata luar biasa bisa menjaga kita ya dari virus ini yang luar biasa ya, seperti siluman ya. Karena kita nggak tahu nih, sekarang banyak orang kena virus tapi tanpa gejala ya. Nah, oke. Teman-teman ya, tetap jaga kesehatan ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang lihat nih ya, di sini juga penerapan harga minimum ya. Nah, mungkin kalian tahu nih ya, ini penerapan harga minimum itu untuk apa? Untuk melindungi produsen, teman-teman ya. Karena produsen itu kan sekarang dia jangan sampai saling menjatuhkan nih. Kadang-kala ada produsen yang memproduksi harga ya dia bisa lebih murah ya, mengakibatkan produsen lain yang produksi lebih mahal akan kolaps ya, gara-gara dia harganya bisa lebih murah. Makanya pemerintah menetapin ya, mungkin kalau kalian beli obat, di belakang obat pasti ada tulisannya harga eceran tertinggi ya. Kalau kalian lihat beli bensin, pasti bensin itu dipatok pemerintah ya, semua pom bensin sama. Ya nggak boleh ada yang lebih mahal atau yang lebih murah ya. Kalau mereka nggak ditetapin gitu, bahaya ya. Bisa-bisa pom bensin daerah ini bisa ngejual lebih murah nih. Kalau gitu bagaimana ya? Bahayanya bisa-bisa pom bensin yang lain tutup ya. Nah, sekarang gimana kalau melindungi konsumen ya? Nah, pemerintah biasanya menetapkan harga maksimum ya. Jadi supaya konsumen bisa beli
dengan harga yang tidak terlalu mahal ya. Jadi diterapin sama pemerintah nih ya, penetapan harga maksimum ya. Nah, terus landasan kebijakan apa? Ada yang tanya teman-teman? Kita nggak istirahat, Pak. Ya, jadi kita lanjut aja ya. Lanjut sampai jam 10.30, nanti kalian baru istirahat ya. Baru istirahat, nanti kita masuk lagi jam 11, nanti kita langsung ulangan ya teman-teman ya. 11.30 ya. Nah, bisa ya teman-teman ya, nggak apa ya. Soalnya kalau kepotong gini nanti takutnya kita materi ini nggak ada ini ya. Ya, Raisa kenapa? Ada yang tanya teman-teman? Raisa mute. Ya, silakan. Ya, pokoknya kalau ada yang nggak jelas ya, tanya ya. Jadi kita programnya hari ini kan harusnya istirahat nih ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalian istirahat jam 10.30 teman-teman sampai jam 11. Nanti jam 11 kita bisa ulangan ya 30 menit ya teman-teman ya. Ulangannya cuma 20 soal ya, 20 soal ya. Materinya yang kemarin aja ya teman-teman. Harus 100 ya. Kalau bisa 200 ya, saking jagonya ya, saking jagonya. Oke ya, lanjut ya. Ya, Vanessa. Sebelum ulangannya mulai, boleh review bareng dulu nggak, Pak? Vanessa nggak kedengeran? Nanti sebelum ulangannya mulai, boleh review bareng. Boleh Vanessa, tenang aja ya. Kita review ya, biar kalian 100 ya. Oke, nah, lanjut ya. Nah, dikit lagi ya, lanjut dikit lagi nih ya. Satu lagi nih, lihat. Nah, sekarang landasan kebijakan yang pertama, ekonomi makro itu berusaha memaksimalkan ya hasil yang didapat ya. Kan kita langka ya, uang terbatas ya, sumber daya terbatas, maka biasanya kalau produsen konsumen berusaha memaksimalkan nih ya, kalian punya uang terbatas tapi kalian puas ya dengan uang itu ya, kalian bisa dapat apa aja ya. Nah, terus yang kedua melakukan kegiatan asas kelangkaan nih ya. Jadi jangan pikir-pikir tenang aja, uang saya punya pohon uang ya, saya punya uang nih di rumah belum diguntingin ya tuh, saking banyak uang ya. Tapi jangan ya, jangan punya konsep seperti itu ya. Meskipun kalian uangnya banyak, tetap aja ya kita harus berdasarkan azas manfaat ya, jangan sembarangan boros-boros ya, karena boros itu temannya siapa teman-teman? Setan. Iya ya, boros temannya setan ya, jangan ya. Tuh, setan itu senang berboros-boros ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional nih. Mungkin kalian pernah dengar kemarin ya, pada saat COVID, pada saat PSBB pertama kali diterapin, orang pada ngeborong ya, di mana? Di swalayan ya, tujuannya buat apa? Buat jaga-jaga ya, buat bikin makanan di rumah sebanyak-banyakkan numpuk ya. Itu nggak boleh ya, nggak boleh ya. Kayak sekarang aja ya, ada bank yang ditarik terus-menerus ya uangnya ya, sampai bank itu sekarang gimana tuh? Hampir semaput ya, bank apa tuh punyanya sekarang yang dikuasain oleh Korea? Depannya bank itu B depannya? Bukopin. Iya, Bukopin ya. Bukopin sekarang udah diambil alih oleh Kokmin Bank ya, bank terbesar di Korea ya. Tuh ya, jadi sekarang dikit-dikit ya aset-aset kita dikuasai oleh apa? Oleh negara lain ya. Nah, CIMB Niaga udah bukan punya kita lagi ya, punya Malaysia ya tuh. Jadi banyak aset-aset yang sudah dibeli negara lain ya. Bank Century ya dulu udah dijual juga ya. Nah, itu ya ekonomi makro ya, ekonomi mikro ya. Sekarang yang makro nih ya. Yang makro gimana ya? Nah, lihat nih teman-teman ya, makro itu kan lebih umum ya, lebih luas ya. Biasanya berhubungan dengan neraca perdagangan ya. Nah, sekarang neraca perdagangan kita kebanyakan surplus apa defisit teman-teman? Defisit. Iya betul ya, karena kita kebanyakan masih tergantung barang-barang impor ya, modal-modal mesin-mesinnya masih tergantung negara lain ya. Nah, tapi neraca pembayaran kita usahakan supaya apa nih? Supaya kita jangan kekurangan ya, kalau bisa pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran kita ya tuh. Terus apalagi ya, pendapatan nasional kita diharapkan naik terus ya. Dengan pendapatan nasional naik maka akan tumbuh ekonomi kita ya. Nah, kalau ekonomi tumbuh maka pendapatan per kapita masyarakat juga makin tinggi ya, makin besar ya. Nah, terus tenaga kerja kita kalau bisa harus terserap ya, jangan sampai banyak pengangguran ya. Kalau pengangguran nanti juga menimbulkan masalah sosial baru ya. Banyak kejahatan ya. Kemarin saya baca tuh ya di daerah Uni Emirat Arab, orang-orang yang baru lulus ya bukan dia mencari kerja ya, tapi perusahaan ngedatengin ya, bayangin ya, 2-3 perusahaan ngedatengin dia ya. Luar biasa ya di Uni Emirat Arab sana ya. Jadi istilahnya tenaga kerjanya kekurangan tapi pabriknya sangat banyak ya. Beda dengan negara kita ya, tenaga kerjanya banyak banget ya. Pabriknya sekarang banyak yang banyak yang tutup ya karena tidak bisa bertahan di saat pandemi ini ya. Nah,
Terus apalagi nih ya, itu keadaan apa nih? Lihat ya. Keadaan perubahan harga ya atau inflasi ya. Nah, tadi ya seperti saya bilang ya, inflasi ya. Inflasi ini you can hear, you can smell, you can feel, zep ya, total uang kalian di tabungan nilainya makin apa? Turun ya. Makanya kalau kalian punya uang banyak, kalau bisa investasi di emas ya teman-teman, di emas ya. Karena investasi bisa juga di tanah ya, di properti ya. Tapi kalau di tanah properti kan kalau kita butuh uang cepat, jualnya agak lama teman-teman. Tapi kalau emas, kalau kalian butuh uang, jual langsung ya, langsung bisa berapa? Bisa kalian dapat ya. Nah, terus nah ya kestabilan mata uang ya, kurs mata kita kan sekarang lagi gonjang-ganjing juga ya. Pemerintah berusaha nahan ya supaya uang kita stabil nih ya di antara 13.000 sampai 14.000 ya. Jangan sampai turun ke 15.000 bahkan ke 16.000 ya, bahaya ya. Nah, sekarang landasan kebijakan mereka di ekonomi makro, pertama kebijakan moneter nih ya, kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter artinya apa ya? Kebijakan di bidang keuangan ya. Nah, pemerintah harus terus memperhatikan nih ya. Apalagi kan kalau keuangan itu kan hubungannya dengan apa? Dengan investasi ya. Kok investasi turun di negara kita? Ternyata kenapa? Ternyata suku bunganya tinggi ya. Orang lebih senang nabung ya dibandingin apa investasi ya. Akhirnya pemerintah nurunin suku bunga nih. Kalau nurunin suku bunga, maka orang lebih senang memanfaatkan uangnya untuk investasi ya. Nah, itu kebijakan moneter ya. Lalu kebijakan fiskal ya. Fiskal dari kata apa? Fiskus ya, pajak ya. Nah, sekarang pemerintah berusaha untuk mengurangi pajak-pajak nih ya supaya apa? Supaya daya beli masyarakat bisa tumbuh lagi ya. Nah, padahal fiskal ini atau pajak ini berperan besar ya dalam menunjang apa penerimaan negara kita ya. Tapi dalam suatu situasi seperti sekarang ini pemerintah berusaha untuk mengurangi pajak yang membebani masyarakat ya teman-teman ya. Itu kebijakan fiskal. Lalu ada lagi kebijakan apa? Harga barang yang murah dan bermutu ya. Nah, pemerintah meskipun bensin itu jual premium tetap kadang-kala sering dikomplain sama orang ya, tetap aja pemerintah yang ngejual bensin premium ya. Tuh, meskipun kadang-kala kualitasnya kurang baik ya, tapi tetap aja pemerintah menjaga supaya barang murah ini tetap terjaga ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi landasan kebijakannya ada moneter, fiskal, kebijakan harga barang murah dan bermutu ya. Nah ya, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nah, kalian kalau udah kalian bisa ke e-learning lagi ya teman-teman ya. Bisa ke e-learning lagi teman-teman. Ya, nah ini di e-learning ya. Nah, bareng-bareng ya di e-learning.